Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian masih terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terus semangat belajar, semangat untuk terus berjuang karena kalian sampai hari ini masih harus sekolah dari rumah. Anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran yang Bunda Har sayangi, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar tentang Kiai Haji Mas Mansur. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang biografi Kiai Haji Mas Mansur, hari ini kita akan mulai belajar tentang kiprah dan perjuangan Kiai Haji Mas Mansur. Bagaimana kiprah dan pemikiran Kiai Haji Mas Mansur? Di Muhammadiyah pada tahun 1927, saat itu Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, Kiai Haji Mas Mansur mengusulkan dibentuknya Majelis Tarjih. Kenapa Kiai Haji Mas Mansur mengusulkan dibentuknya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah? Alasannya adalah satu, bahwa keberadaan ulama Muhammadiyah mutlak diperlukan untuk mengawasi langkah organisasi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi harus ada ulama Muhammadiyah yang mengawasi langkah organisasi, bagaimana jalannya organisasi Muhammadiyah agar tetap lurus dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian adanya kekhawatiran timbulnya perpecahan terutama di kalangan ulama Muhammadiyah akibat perbedaan pemahaman dan pendapat dalam masalah hukum Islam yang berakibat pada perpecahan di kalangan warga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kan anggotanya seluruh Indonesia, bahkan kalau sampai hari ini itu sampai ke seluruh dunia sudah ada Muhammadiyah. Nah, saking banyaknya kemudian berasal dari suku yang berbeda, berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda, dikhawatirkan akan ada perpecahan akibat dari pemahaman dan pendapat dalam masalah-masalah hukum Islam yang nantinya akan berakibat pada perpecahan di kalangan warga Muhammadiyah. Nah, dengan adanya Majelis Tarjih ini diharapkan pemahaman dan pendapat bisa disatukan. Salah satu hasil dari pemikiran di Majelis Tarjih adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini kalian bisa melihat bukunya. Jadi di buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di sana sudah ada tentang pendapat-pendapat dan apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam. Nah, kemudian Kiai Haji Mas Mansur sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah mengawali dengan mencetuskan 12 langkah Muhammadiyah yang berfungsi sebagai pedoman pembinaan iman dan akhlak bagi pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Nah, 12 langkah Muhammadiyah ini dicetuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Apa saja? 1. Memperdalam masuknya iman. Yang kedua, memperluas paham agama. Yang ketiga, menghasilkan budi pekerti. Yang keempat, menuntun amalan intikot. Amalan intikot yaitu menuju perbaikan dan kesempurnaan. Yang kelima, menguatkan persatuan. Yang keenam, menegakkan keadilan.
Ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Kedelapan, menguatkan majelis tanwir. Kesembilan, mengadakan konferensi bagian. 10, memusyawarahkan putusan. 11, pengawasan gerakan. Dan yang ke-12 adalah menjalin hubungan dengan gerakan luar. Ini adalah 12 langkah Muhammadiyah yang dijadikan pedoman sebagai pembinaan iman dan akhlak bagi pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur juga menulis banyak sekali buku, menuangkan ide-idenya, kemudian menulis juga artikel yang pernah dimuat di majalah Siaran dan majalah Keuntungan di Surabaya, Penganjur dan Islam Bergerak di Yogyakarta, Panji Islam dan Pedoman Masyarakat di Medan, dan majalah Adil di Solo. Jadi karya-karya Kiai Haji Mas Mansur itu sangat luar biasa ide-idenya. Kiai Haji Mas Mansur ini dikenal dengan kiai yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Selain cerdas, beliau terkenal dengan kedisiplinannya. Saking disiplinnya, ketika Kiai Haji Mas Mansur menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau membuat rumusan tentang permusyawaratan. Jadi adab bermusyawarah itu dibagi menjadi 3, sebelum bermusyawarah, ketika bermusyawarah, dan sesudah bermusyawarah. Apa saja? Sebelum bermusyawarah, datang sebelum acara, kemudian membawa surat undangan. Yang ketiga, paham dengan agenda musyawarah. Ketika atau saat musyawarah berlangsung, apa saja adabnya? Menjaga waktu, kemudian tunduk kepada pimpinan rapat, pimpinan musyawarah. Yang ketiga, memperhatikan dengan serius. Yang keempat, ikhlas, jadi tidak emosi, harus ikhlas mengikuti jalannya musyawarah. Kemudian yang kelima, tidak terlalu teoritis, jadi tidak terlalu harus sesuai dengan teori-teori, mengeluarkan teori-teori, tapi juga harus berpikir realistis. Dan yang keenam, meminta rahmat pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab sesudah bermusyawarah. Jadi ketika bermusyawarah telah selesai, maka 1, wajib menjalankan putusan musyawarah. Yang kedua, menjaga kerahasiaan putusan. Dan yang terakhir, tidak kecewa terhadap putusan musyawarah. Nah, ini adalah adab bermusyawarah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Anak-anakku semuanya, bagaimana kiprah Kiai Haji Mas Mansur dan perjuangannya dalam mewujudkan kemerdekaan akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.